Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 4 April 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Talk edisi terakhir, edisi 3 April 2023 ya. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung bahas saja IHSG. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan mungkin yang Anda merasa Talk ini bermanfaat, silahkan klik like. Baik, langsung kita mulai. Hari ini IHSG hampir sama dengan kemarin, nyaris tidak bergerak, hanya tadi sempat minus 0,3, kemudian penutupan ditarik naik. Ya, ditarik naik 0,0%, artinya ya pergerakannya ini cenderung ke arah konsolidasi ya. Namun ini memang masih dalam pengujian, kita harapkan ada pergerakan yang lebih menaik lagi. Namun ya ini saat ini masih dalam proses penutupan beberapa gap support yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini ya. Jadi ini masih bagian dari proses. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Yang pertama kita ambil yang pertama ya. Tolong bahas cuan untuk trading Pak, bagaimana potensi kenaikannya. Hari ini cuan naik ya. Ini ada dua penanya saham cuan ya. Kalau tidak salah ada dua tadi saya baca. Oke, kita langsung bahas saham cuan ya. Ini saham cuan ini ya. Jadi ada dua saham. Ikut beli saham cuan Stockholm, kira-kira bisa TP2 enggak? Proteksinya sekarang naik di berapa? Maaf saya hari ini enggak mantau market, tahu-tahu sahamnya naik. Saham cuan, saham baru IPO ya. Ini saham baru IPO beberapa minggu. Ini IPO di bulan Maret. Jadi ya candlenya masih seperti ini. Ini target-targetnya. Dan ini adalah saham yang kami rekomendasikan di Stockholm edisi minggu ini. Kalau Bapak Ibu mungkin member PTR tahu ya. Saham ini adalah saham rekomendasi untuk minggu ini. Nah, ini ada dua penanya ya untuk edisi malam ini. Sama ya potensi kenaikan. Ini TP2, kita cek TP2-nya berapa. Untuk cuan ini kita rekomendasikan kemarin hari Minggu ya, di harga 815 sampai dengan 780. Tidak langsung naik ya, karena kenaikan hari Selasa. Kemarin hari Senin saya lihat dia sempat turun juga. Sempat turun ke berapa, ke 800 ke 700-an 790-an ya, dan itu merupakan ya kesempatan yang bagus untuk buy on weakness gitu ya. Ya saya rasa banyak member PTR yang melakukan itu, dan hari ini naik ya, kita syukur itu. Hari ini naik 10%-an di 895. Berarti ini sudah mencapai target pertama. Target keduanya di angka 1000. Berarti pertanyaannya adalah berapa target? Pertanyaan pertama tadi kan tanya berapa potensi kenaikannya. Pertama ke 1000, kemudian target ekstensinya ke 1225. Jadi ini kalau kita hitung potensi upside kenaikan dari harga rekomendasi kita di 800-an itu ke TP2 sekarang ini sudah naik 10-11%. Kemudian kalau ke TP2 bisa 23%, dan kalau bisa ke TP3 atau target berikutnya di 53% ya. Jadi bagi Anda yang beli sesuai dengan Stockholm, Anda bisa TP sebagian kemudian hold dengan proteksi di 820 ke bawah. Seperti itu. Jadi selamat bagi Anda yang ikut Stockholm minggu ini. Lanjut. Tolong bahas saham TAYS dari segi teknikal, apakah bijak kejar di harga sekarang? Berarti naik mungkin ya kalau kejar. Oke. Hari ini naik ya. Jadi kita bijak atau tidak itu tergantung ya, tergantung, dan kita kan punya profil risiko masing-masing. Kalau kita risknya sudah di atas 5% ya tidak bijak lagi gitu kan. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat dulu potensinya. Ini potensi saham ini kan pullback ya,
dan pullbacknya ini sudah terjadi hari ini 34%. Namun ruang naiknya ini saya rasa masih memiliki ruang naik 30-an% lagi, atau setidaknya ke resist terdekat ini ke 234, kemudian ke M60 yang kebetulan 0,2 itu 280, itu masih 30-an%. Nah, risknya ini yang perlu kita ketahui juga, karena hari ini saat ini ARB itu masih 6%-an. Ini ya hati-hati juga gitu ya, jangan sampai Anda dikunci di sini gitu ya. Mungkin kalau saya meskipun masih ada upside yang besar 30%-an, saya akan tetap akan menunggu dia koreksi dulu. Ya dikasih atau tidak ya nggak tahu, tapi kalau sekarang ini kan posisinya sudah naik dan cukup tinggi, maka dari itu kita akan mencari kesempatan ketika terjadi koreksi yang wajar. Kalau koreksi wajar ini di berapa? Di 180 ini mungkin masih bisa terjadi koreksi ke sana dalam proses pullback. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini saya nggak berani rekomendasikan untuk beli, takutnya nanti dikunci ARB berjilid-jilid gitu kan. Nah, saya ikut salah kita. Padahal ya sebenarnya keputusan ada di tangan Anda ya. Oke, seperti itu. Saya invest di TAPG dengan porsi 50% portofolio, berarti kalau kita konversikan ke PV adalah 50 PV. Jadi PV itu adalah persentase itu tadi. Jadi kalau Anda punya duit 100 juta di portofolio, itu 100 juta itu total dari cash on hand dan saham-saham yang ada di situ, berarti total 100 juta, berarti 100 PV itu adalah 100 juta. Nah, kalau 50 PV berarti 50 juta nilainya. Udah 1 tahun harganya masih muter-muter di bawah 700. Padahal ini belinya di berapa ya nggak tahu ya. Padahal untuk fundamental dan laporan LabQ ini apa nih? Laporan mungkin ya. Nih, LabQ naik dan sesuai ekspektasi. Kalau mau nambah muatan apakah masih disarankan dan di harga berapa average saya? Oh ini ya dikasih tahu average 670. Angkatan COVID. Oh berarti baru ya. Baru di market 2 tahun 3 tahun ini ya. Jadi saya kembali ke aturan main atau aturan investasi ataupun aturan trading di layanan saya sendiri, bahwasanya ketika kita masuk ini, kalau untuk peer dan peers ada saham-saham yang bisa maksimal itu 20% atau 20 PV gitu ya. Tetapi ketika kita masuk di sebuah saham dengan porsi maksimal yaitu 20 PV, itu harus dipastikan market cap-nya itu adalah masuk kategori menengah ke atas atau ya big caps. Kenapa begitu? Kita asumsikan ketika kita menaruh di porsi yang besar, kita harus pastikan ya dia bukan yang mudah atau bisa dikatakan volatilitasnya itu sangat murah dalam artian mudah digerak naik dan turunkan, sehingga ya nanti portofolionya menjadi dikocok-kocok gitu ya. Nah itu walaupun bukan berarti saham blue chip atau saham big caps tidak bisa mengalami volatilitas tinggi, tapi dalam tanda kutip volatilitas tinggi itu terjadi apabila terjadi something big ya di market ya gitu. Jadi ketika kita menaruh 20 PV itu sudah maksimal, apalagi sudah 50 PV, berarti ya kalau saya mengikuti aturan yang ada di kami ya tentu saja bukannya merekomendasikan untuk menambah, tapi mohon maaf dikurangi sampai dengan 20 PV maksimal. Tetapi TAPG ini apakah masuk ke kategori saham yang bisa dibeli dalam porsi yang sebesar itu gitu kan? Berapa sih market cap-nya gitu kan? Nah ini 12 triliun. Berarti mungkin kalau saya nggak bawa sistem, jadi mungkin saya kira-kira aja karena sistem yang buat juga saya. Mungkin kira-kira ya ini kalau kita masukkan ke sistem mungkin ketemu angka 8 sampai dengan 9 PV. Jadi maksimal alokasi itu ini baru melihat market cap-nya aja itu sekitar 8 sampai dengan 9, belum bulat ke 10 PV. Ya. Karena nanti ada parameter yang lain seperti kita lihat kinerja fundamental pertumbuhan seperti apa dan sebagainya ya. Jadi di sini Anda sudah over position menurut saya. Kalau menurut Anda enggak juga enggak apa-apa ya. Di sini menurut kami ya itu sudah over position karena di kami sendiri 20 PV itu syaratnya juga harus sahamnya besar
dalam artian dia nggak gampang digoreng ya, dan kinerjanya tumbuh nggak ini. Nah, oke, bagus ya, dari pos atas tumbuhannya cukup bagus. Dari pos atas, kemudian dari operasionalnya juga bagus. Ini juga agri ya, jadi ini commodities, dan saya rasa akselerasi pertumbuhan di 2001-2002 itu terjadi karena ya memang rata-rata komoditas perkebunan lagi naik ya. Kemudian bottom line-nya naik gila-gilaan nih ya, di bawah, di bottom line-nya ini seiring dengan pertumbuhan juga di atas gitu ya. Jadi bagus secara pertumbuhan, namun sekali lagi ini cyclical ya. Nah, perlu diketahui itu ya. Untuk marginnya harusnya bagus juga ya, bagus, terbilang bagus lah, tapi bukan yang terbaik. Saya punya yang terbaik itu marginnya lebih tebal lagi ada ya, tapi ini bukan yang terbaik, tapi ini bagus, layak ya, secara fundamental layak invest, dan kinerjanya saya rasa ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di antara 5 tahun terakhir ini ya. Ya itu tadi akibat dari kenaikan komoditasnya sendiri. Kalau dari sisi teknikal, ini saham baru ya, saham baru, dan saya rasa ini konsolidasi. Jadi ketika kita berinvestasi tanpa melihat teknikalnya, ya tentu saja bisa jadi terjebak di dalam downtrend, bisa jadi terjebak di dalam konsolidasi yang panjang seperti ini ya. Jadi kalau saya mau invest di saham Triputra Agro, mungkin saya akan menunggu harga lebih tinggi lagi, 750 ke atas. Kenapa begitu? Karena dia agar uptrendnya terkonfirmasi berlanjut gitu ya. Karena saya nggak mau terlalu lama di situ. Kalau lama-lama nanti dikomplain nggak ada rekomendasi lain nih gitu ya. Jadi kalau kita masuk mungkin dia akan nunggu dulu di atas 750 untuk memenuhi syarat secara teknikal ya. Nah, kalau Anda mau tektokan di harga-harga konsolidasi ini bisa aja. Ini kan modalnya 670 ya. Artinya ya nggak jauh-jauh beda. Anda bisa TP di harga 720, 750. Karena ya masih di sini-sini aja pergerakannya gitu ya. Sampai dengan kapan saya nggak tahu ya. Gitu. Sehingga saya akan menunggu kalau Anda mau investasinya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam artian bukan trading ya, ini tetap investasi karena ada patokan dari situ, ada fundamentalnya, kemudian kita juga melihatnya menggunakan view jangka panjang gitu ya. Jadi saran pertama jelas dikurangi, kedua karena saya harus melihat dari yang lain-lain juga di sini tanpa melihat yang lain ya, tidak melakukan studi komparatif. Ya di sini kita akan hanya melihat dari sisi teknikal jangka pendeknya itu masih konsolidasi, jadi mungkin akan stuck di situ-situ dulu ya. Jadi ya mungkin dikurangi dulu, dialokasikan ke emiten yang lain yang dalam kondisi fundamentalnya mungkin lebih baik. Masih ada yang lebih baik karena kami juga menemukannya di sektor yang sama, di industri yang sama. Kemudian secara teknikal lebih bagus pergerakannya. Dalam artian ya uptrend tentu saja ya. Oke, lanjut ya. Tolong bahas teknikal MTech menarikkah untuk swing? MTech untuk swing, sudah swing sepertinya. Kita pakai daily. Nah, swingnya ini sudah berjalan, di mana target terdekatnya sudah tercapai hari ini 825. Kemudian target berikutnya di 980 ya, ini di bawah EMA 60 ya. Asumsi kita masih bergeraknya ini adalah pullback. Target 900 dan 980 ya. Jadi ini target swing berikutnya. Kalau Anda mau masuk di harga sekarang bisa proteksi di harga 770. Seperti itu. Untuk gudang garam, apakah layak invest? Secara teknikal kapan waktu yang pas untuk masuk? Oh iya, apakah gudang garam ini cukup liquid saham? Terima kasih. Ya, cukup liquid ya sepertinya untuk gudang garam, tapi memang harganya memang tinggi ya. Jadi lotnya mungkin cuma 2 atau 3, tapi cukup di perdagangan cukup aktif dan liquid ya, bisa dikatakan ya, kita nggak susah lah untuk jualan gitu ya. Nah, kapan waktu timing yang tepat untuk membeli saham gudang garam? Tunggulah dia uptrend dulu. Kenapa begitu? Karena ini sekarang ini downtrend. Itu secara teknikal ya. Kita belum melihat fundamentalnya. Kalau secara fundamental mungkin ya nggak jauh beda dengan saham-saham rokok yang lain ya, sedang mengalami penurunan. Ya, terutamanya di bottom line. Ya, di bottom line-nya ini kan kena banyak potongan ya. Nah, ini menipis dari sisi profitability, tentu saja dia menurun gitu ya.
ya gitu ya. Jadi untuk memenuhi syarat kami ya minimal NPM itu adalah 5%, sedangkan NPM dari gudang garam sendiri saat ini berkisar di angka 6 sampai dengan 4, artinya cukup di level kritis. Coba kita lihat HM Sampurna, kita coba lihat compare apakah memang segitu sekarang patokan untuk NPM-nya gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada pilihan nih saham rokok yang kita pengen invest, itu cuma ada gudang garam, ya wes kita pilih gudang garam. Tetapi kalau di sisi lain kita masih memiliki pilihan seperti yang lebih bagus dari apa? Di atas kertas jauh HMSP NPM-nya Anda lihat sendiri ya, gitu. Nggak usah berkata-kata, banyak berkata, Anda lihat ini aja udah kelihatan. Jadi investor itu juga harus melihat nggak cuma satu doang, kita harus lihat banyak hal yang harus dilihat. Selain kita harus bisa memproyeksikan ke depan, kita juga harus bisa membandingkan antara si A dan si B. Jangan sampai kita beli dan salah, ya, gitu. Nah, jadi gudang garam sendiri pertama tidak memenuhi syarat karena terlalu tipis untuk profitability-nya. Ini bukan bicara masalah dia bisa naik atau turun ya. Kita bicara fundamental dari syarat investasi, ya. Kalau masalah bisa naik dan bisa turun itu semua saham bisa naik dan bisa turun, tetapi ini hal yang berbeda. Kita invest, kita pilih mana yang terbaik secara fundamental, ya. Secara fundamental gudang garam tidak memenuhi syarat dari sisi pertumbuhan pertama, kedua dari profitabilitasnya kalah dengan kompetitornya, ya. Jadi ya buat apa? Gitu kan? Jadi seperti itu cara kami melihat ini, versi saya ya. Kalau versi Anda berbeda nggak apa-apa, bebas, ya. Lanjut, ini cuan sudah kita bahas tadi. Tolong bahas Barito untuk swing. Ini Barito ini masih ada itunya sama si cuan ya. Barito. Oke, Barito ini kita lihat jangka pendek ya untuk swing. Untuk swing ya pertanyaannya ini ya. Jadi untuk Barito sendiri saat ini dia rejection di EMA 60, namun ini pergerakannya masih di ruang yang menyempit seperti pembahasan ini ya. Gambar terakhirnya itu sudut menyempit. Artinya range-nya menyempit. Untuk trader, ruang yang menyempit itu bukan pilihan yang bagus, tentu saja. Ya. Jadi kalau kita melihat dari teknikal ya, sebagai businessman, trader yang bisnis, dia akan melihat ke depannya ini akan menyempit atau melebar. Nah, kecenderungannya ini masih menyempit. Sehingga kalau kita mau swing ya kalau ini semakin lama ya semakin kecil kan profitnya gitu kan. Nah, kapankah kita menarik untuk saham BRPT untuk swing kan? Ya mungkin sekarang ini oke. Kita lihat dulu ya berapa upside-nya ke EMA 60 dulu 5%. Berarti kalau kita mau nyari 5% nggak dapet di sini. Ya. Kemudian kalau ke resist kita sebut ini adalah upper channel-nya itu 17%. Namun yang menjadi catatan penting di sini adalah rejection di sini. Tetapi risk-nya itu sangat kecil sekarang ini. Kalau Anda mau masuk sekarang ini, Anda bisa proteksi mungkin kurang dari 5% ya. Di harga 765 ke bawah itu Anda bisa cut. Kenapa begitu? Karena berarti kalau misalkan dia turun ke sana, ke bawah situ, dia akan membentuk V-shape seperti ini. Nah, V-shape-nya ini cukup dalam ya, bisa ke misalkan ini ya ke 630 atau bisa juga ke 400. Sehingga untuk saat ini kalau Anda mau beli, proteksinya bisa di sini dengan ekspektasi ya profitnya nggak akan lebih dari ya minimal mungkin 4% 3%-an. Ya kita belum berharap ke sini dulu lah ya. Karena mungkin duitnya dialokasikan saham yang baru IPO dulu, digarap itu dulu kan. Karena namanya uang juga harus dikelola ya. Kalau sahamnya semua digerakkan kan nggak murah sekarang ini, duit mahal ya. Maksudnya untuk dengan suku bunga tinggi ya. Kan nggak mungkin kan uang dari Indonesia, kan uang dari luar ya. Pakai suku bunga yang lebih tinggi. Kalau sahamnya yang digarap adalah saham yang sedang flat atau konsol, ya otomatis dia akan habis bayar bunganya gitu ya. Jadi seperti itu pola pikirnya big player. Karena uangnya yang pastinya ada leverage-nya gitu ya. Jadi nggak bisa kita misalkan mau trading di saham seperti ini, kalau kita mau cari-cari trading buat 4%-an, 5%-an ini bisa. Tapi kalau Anda mau cari seperti saham cuan,
teknikal ya, ini saya nggak mau menghubung-hubungkan ini saham cuan ada afiliasi dengan BRPT kemudian duit BRPT ke sana. Tapi ya pilih yang seperti ini kan. Itu makanya ini masuk di stock call, nggak pilih BRPT-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini mindset dan sedikit edukasi buat Bapak Ibu yang mungkin baru belajar angkatan akademi COVID gitu ya, dan baru ingin melihat, karena trading ini setiap orang memiliki strategi yang berbeda. Ini saya share apa yang kami terapkan di sistem kami, di trading kami, di PTR, cara kami melihat, cara kami memilih, cara kami melakukan trading dan sebagainya ya. Sedikit banyak kita akan share di Yeftalk ini. Kalau ada case seperti ini, misalkan seperti BRPT ini mungkin edukasi dan pembahasan BRPT ya. Gitu. Terima kasih yang sudah memberikan ide. Lanjut. Tolong bahas saham CFIN, bukan CFIN ya, CFIN ya, Klipan ya ini ya. Apakah mulai uptrend? Mulai uptrend itu saya belum lihat chartnya ya, berarti dia saat ini baru saja reversal dari downtrend gitu kan. Apakah seperti itu? Nah, ini CFIN atau Klipan Finance ini sudah uptrend lama sejak 2020 ya. Dan ini saat ini uptrend, ini sudah uptrend. Bukan mulai uptrend tapi sudah uptrend. Nah, ini juga bagus, potensi upside-nya di sini ada upside yang jelas di 400, di 462 ya. Mungkin ini proses ke sana ya. Itu. Oke. Sudah saya jawab ya, apakah mulai uptrend? Sudah uptrend, bukan mulai uptrend ya. Oke. Bisa tolong Elite dari segi teknikal jangka pendek. Oke, kita coba lihat Elite. Ini juga saham relatif baru. Kemarin kita komplain ada salah satu. Kok rekomendasinya akhir-akhir ini saham-saham IPO ya, saham-saham baru. Tidak semua saham IPO kita rekomendasikan kok. Yang jelas kalau kita rekomendasikan seperti Elite ini ya, kita masih trading di harga 140-an ya. Terus saham seperti Cuan itu juga saham baru. Kemarin ada yang nanya, kenapa kok rekomendasi YEF akhir-akhir ini saham IPO? Tidak semua saham IPO kita rekomendasikan. Saham yang kita rekomendasikan berarti sudah bisa kita analisis, sistem sudah bisa memprosesnya ya. Nah, seperti Elite ini misalkan. Sekarang ini sudah TP berapa ini ya? Nah, ini ya, kalau pertanyaan ini dari segi teknika jangka pendek, ini uptrend. Ini nggak ada spesifik ya, uptrend dan menuju ke target berikutnya yang kami pasang di Yeftalk sebelumnya. Ini ekstensi kedua di 1,618 yaitu 244 ya, proses ke sana. Itu. Mohon dibahas GDST, apakah sudah terkonfirmasi uptrend, sudah punya stok di harga 140, target profit di harga berapa? GDST sudah punya di 140, sudah profit ya. Untuk TP-nya ini ya, TP1 kita harus mengacu pada teknikal yang ada. Wah, hari ini sudah tercapai TP-nya. Disentuh aja, ini adalah resist downtrend line ya, dan kemudian ini adalah kemungkinan sebentar ya, nggak mau asal nyebut, ini mungkin 0,6 ya, ini 0,6 0,5 ya area. Jadi kebetulan di area inilah ini targetnya di harga 186 sampai dengan 204. Apakah masih bisa ke sana? Masih, tapi ini gocekannya juga jangan lupa, ini saham ini bisa naik banyak juga turunnya ARB berjilid-jilid ya. Oh, ini ya. Jadi kalau saya mungkin akan take profit dulu sebagian untuk ekspektasi bisa hold sebagian dengan TP paling tidak di 180. Kemudian TP yang selanjutnya di 200 ya. Dengan proteksi, tentu saja tetap ada proteksi karena kita bisa salah di 140 di modal ya. Seperti itu. Sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik di Yeftalk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Boleh di-share video Yeftalk ini ke teman-teman, saudara atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan investasi saham. Diajak nonton Yeftalk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 8 malam. Hari Minggu juga ada ya jam 8 malam ya. Jadi silahkan subscribe agar tidak ketinggalan, dan juga Anda boleh juga memberikan ide untuk pembahasan. Boleh Anda tanya teknikal, tanya fundamental, bebas, yang penting ada pertanyaan di sana. Itu saja.
sekali lagi YFTalk ini adalah pembahasan analisis, prediksi, ya. Jadi bisa benar dan bisa salah. Tidak semua yang kami bilang di sini benar atau sesuai dengan nanti, ya, sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan analisis kami. Tentu saja ada yang benar, ada yang salah, ya. Jadi saya rasa penonton-penonton di sini adalah penonton yang sudah dewasa, diolah lagi, diproses lagi. Kalau Anda mau beli juga buat trading plan dan patuhi trading plan, ya. Kalau Anda mau jual, ya Anda harus analisis lagi apakah Anda sudah melakukan analisis atau belum. Jadi itu harus dilakukan juga. Jangan sampai Anda mendengarkan informasi, oh ini saham ini mau turun nih, saya jual langsung gitu, ya. Jadi harus dianalisa lagi, kira-kira bisa naik dulu nggak sebelum turun ke sana, gitu kan? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YFTalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.